Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usain, NPM 1840102032. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik pengeringan pada ikan. Dan yang pertama akan saya jelaskan adalah teknik pengeringan menggunakan sinar matahari. Di mana teknik menggunakan sinar matahari ini sering kita jumpain di sekitar kita. Karena teknik ini sangat praktis dan mudah, bahkan hampir tidak menggunakan alat dan bahan. Namun yang sering kita jumpain di mana orang-orang biasanya menggunakan alat bantu itu seperti meja dan rak untuk tempat meletakkan ikan, dan kadang juga ada yang meletakkannya di atas seng atau di atas atap rumah. Tapi kekurangan dari teknik ini adalah hasil yang kita dapatkan itu tergantung dari cuaca. Jika cuaca panas dan terik, maka hasil yang kita dapatkan lebih maksimal dan lebih membutuhkan waktu yang singkat. Sedangkan jika cuaca mendung, maka waktu yang dibutuhkan lebih lama atau bahkan bisa sampai berhari-hari. Selanjutnya adalah pengeringan mekanis. Pengeringan mekanis adalah teknik pengeringan menggunakan alat yang mekanis tanpa peduli dengan keadaan iklim dan cuaca. Jadi maupun cuaca panas atau cuaca sedang hujan, pengeringan menggunakan teknik mekanis ini tetap dapat berjalan. Dan kelebihannya adalah pengeringan dengan teknik mekanis ini terbebas dari lalat dan memerlukan waktu yang singkat. Namun kekurangannya harus memiliki keahlian khusus dan juga harganya yang mahal. Selanjutnya ada teknik pengering rumah kaca, di mana teknik pengering rumah kaca adalah teknik yang meletakkan ikan di dalam suatu ruangan yang tertutup oleh dinding-dinding dan atap yang bening, sehingga sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan tersebut dan panasnya terperangkap di dalam ruangan tersebut, sehingga suhu di dalam ruangan itu menjadi naik, dan suhu inilah yang dimanfaatkan sebagai proses pengeringan pada ikan pada teknik rumah kaca. Selanjutnya ada alat pengering tipe bak, di mana alat pengering tipe bak ini biasanya berbentuk persegi panjang dan bulat, dan cara kerjanya adalah bahan yang akan dikeringkan dimasukkan ke dalam mesin itu tadi atau ke dalam bak, dan bak akan berputar dan alat-alat di dalamnya akan bekerja sesuai fungsinya. Salah satunya ada kipas dan pemanas yang akan membantu proses pengeringan pada teknik pengering tipe bak ini. Selanjutnya ada alat pengering tipe rak, di mana alat pengering tipe rak ini biasanya berbentuk persegi dan di dalamnya terdapat rak-rak yang nanti akan digunakan sebagai wadah atau sebagai tempat dari bahan yang akan dikeringkan. Kemudian pada rak-rak tersebut di bawahnya terdapat lubang-lubang yang fungsinya adalah sebagai penyalur terdapat lubang-lubang yang fungsinya adalah sebagai penyalur suhu panas yang berasal dari api atau pemanas lainnya. Selanjutnya pengering terowongan. Pengering terowongan ini biasanya digunakan untuk bahan-bahan yang berbentuk butiran atau berbentuk potongan-potongan, dan cara kerjanya adalah bahan yang akan dikeringkan tadi diletakkan di atas baki atau diletakkan di atas wadah, itu logam atau sejenisnya. Kemudian wadah tadi diletakkan lagi di trol. Nah, kemudian trol ini akan berjalan memasuki terowongan yang panjang, di mana terowongan ini bersuhu panas, sehingga ketika trol yang berisi bahan yang akan dikeringkan ini melewatinya, maka disitulah terjadinya proses pengeringan. Kemudian ada pengeringan menggunakan inframerah. Inframerah telah digunakan pada industri perikanan,
sebagai pengering dan juga perebusan sudah lama, sekitar tahun 1960-an. Sinar inframerah ini memiliki radiasi panas yang dapat menembus kulit ikan dikarenakan pantulan dari dinding-dinding kapiler, bukan dari permukaan ikan. Kemudian ada pengering beku, di mana pengering beku ini mirip dengan tunnel dryer. Menggunakan teknik ini sangat kecil kemungkinan terjadinya pembusukan pada bahan karena prosesnya menggunakan suhu yang rendah. Pada proses pengering beku, perpindahan panas terjadi secara konduksi dan radiasi atau keduanya, sehingga proses ini harus selalu diawasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa olahan hasil dari fermentasi ikan. Yang pertama ada ikan peda. Ikan peda adalah hasil fermentasi dari ikan yang biasanya memiliki tekstur berlemak, lebih banyak lemaknya, contohnya ikan layang, ikan mas, ikan selar, dan ikan mujair, dan lain-lain, pokoknya yang memiliki kadar lemak yang lebih banyak. Proses fermentasi pada ikan peda ini adalah dengan cara diberikan garam sekitar 20 sampai 25%, kemudian ditutup di dalam wadah sekitar 1 sampai 2 jam. Kemudian dilanjutkan dengan proses fermentasi selama 1 minggu. Tekstur dari olahan ini adalah memiliki kadar daging kemerahan yang segar, sedikit keras dan liat. Kemudian ada terasi. Terasi adalah hasil fermentasi dari udang ataupun ikan yang biasanya berbentuk seperti pasta yang dibungkus plastik atau biasanya daun. Dan terasi ini biasanya memiliki bau yang kurang enak. Dan selanjutnya ada kecap ikan. Produk fermentasi ikan ini berbentuk cair, dan kecap ikan ini beda kadarnya dengan pada umumnya yang berbentuk kental. Warna dari kecap ikan ini cenderung bening, kekuningan, sampai warna coklat, dan rasanya lebih asin dan memiliki bau khas ikan. Selanjutnya ada bekasam. Bekasam adalah fermentasi ikan yang dimana dengan cara menambahkan zat karbohidrat. Zat karbohidrat ini berasal dari nasi, sisa nasi atau ketan yang sudah dicampurkan ragi tape. Kemudian dirombak menjadi gula, alkohol, dan asam yang memiliki bau khas. Dan yang terakhir adalah wadi. Wadi adalah fermentasi ikan tradisional yang berbentuk ikan utuh dan berwarna hitam. Tekstur wadi bertekstur liat dan beraroma khas ikan dan memiliki rasa yang asin. Demikian penjelasan tentang teknik-teknik pengeringan dan pengolahan fermentasi ikan yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.